Buku mohon, maafkan aku. Bu, Pada hari pernikahan anakku, menantu perempuanku menganggapku selingkuhan, menyiksaku dengan berbagai cara, menghancurkan kesempatanku menjadi menantu orang terkaya. Bu, kau baru saja selesai operasi transplantasi jantung, seharusnya banyak istirahat. Kau pulang lebih awal, kenapa tidak bilang padaku? Ini kan pernikahanmu, ibu pasti tidak boleh absen. Lihat, aku sengaja membawa gelang giok keluarga Huo. Ini adalah simbol status nyonya utama keluarga Huo. Bagus sekali. Kalau Yan Er tahu, pasti akan sangat senang. Yunting ternyata punya selingkuhan di luar. Bu, Yunting punya selingkuhan di luar. Kau harus membelaku. Yunting punya selingkuhan di luar. Kau harus membelaku. Wah, Huo Yunting, bagaimana kau bisa melakukan hal yang menyakiti Yan Er? Bu, Di sini pasti ada kesalahpahaman. Aku akan jelaskan sekarang, lepaskan dulu. Cepat jelaskan. Jika kau membuat Menantuku menderita, lihat bagaimana aku menghukummu. Yan Er, tenanglah. Keluarga Huo tidak akan mengizinkan. Keberadaan selingkuhan, ibu pasti akan membelamu. turun dan tangkap selingkuhan. Selingkuhan sialan. Berani dengan aku merebut pria? Kau cari mati. Yaner, kamu memukulku? Yang gue pukul ya kamu. Kamu perempuan murahan. Berani jadi selingkuhan, pukul mati kamu pun pantas. Kamu salah orang. Aku bukan selingkuhan. Masih berani ngeles? Aku lihat kamu. Tidak menangis sampai lihat peti mati. Pada hari pernikahanku, kamu malah di luar sana diam-diam dengan suamiku, bermesraan. Kalau bukan selingkuhan, apa lagi? Menantu? Ternyata dia menganggapku selingkuhan. Yaner, dengarkan aku. Diam. Semua, lihat baik-baik. Selingkuhan murahan gak tahu malu ini. Awas. Suatu hari dia akan menggoda suami kalian. Lihat, pura-pura baik. Ternyata perempuan penggoda. Lebih baik bongkar 10 kuil daripada merusak satu pernikahan. Berbuat jahat seperti ini, hati-hati anakmu lahir tanpa anus. Liu Ruyan, sebelum kamu cari masalah denganku, apa kamu tidak periksa identitasku? Identitas? Setinggi apapun identitasmu, masih bisa kalah sama orang terkaya di Provinsi Selatan? Orang terkaya di Provinsi Selatan ya akulah. Mertuaku, Kinlan, adalah orang terkaya di Provinsi Selatan. Dan aku adalah menantu yang diakuinya. Yaner, tenanglah. Keluarga Huoku tidak akan mentolerir adanya selingkuhan, ibu pasti akan membelamu. Dengar, perempuan murahan, aku adalah orang yang tidak bisa kamu lawan. Lalu, apa kamu tahu? Aku adalah yang kamu sebut orang terkaya di Provinsi Selatan. Nyonya utama keluarga Huo, ibu dari Huo Yunting. Aku adalah mertuamu. Kamu tahu nggak? Aku ini mertuamu. Ya ampun, menantu lagi nangkap selingkuhan. Kena mertua. Bikin masalah sebesar itu. Kayaknya pernikahan ini batal deh. Ruyan, jangan-jangan kita salah orang ya? Suamiku udah hampir 30 tahun. Sedangkan dia kelihatannya cuma lebih tua beberapa tahun dari kita. Masih ibu, yang dipanggil di ranjang. Hampir aja ketipu sama si Jalang ini. Hari ini harus bikin dia bayar. Jalang, mencuri suamiku dan menantang aku. Hari ini aku harus kasih pelajaran sama kamu. Nanti gimana aku jadi nyonya muda keluarga Huo. Sombong suka semena-mena. Ini yang namanya Yunting perempuan yang dia suka. Sudahlah. Bagaimanapun hari ini hari pernikahan Yunting. Liu Ruyan, kamu harus lihat ini. Lihat apanya? Pegang dia. Mau ambil HP buat kasih kabar ke Yunting ya? Bilang aja. Aku ini mertuaku menantu yang ditunjuk langsung. Bahkan kalau Yunting datang, tetap aku robek kamu. Liu Ruyan, kalau nggak lihat HP, kamu bakal menyesal. Masih berani ngotot? Apa di HP-mu ada bukti yang bisa buktiin kamu mertuaku? Nggak mungkin. Ya udah, lihat. Di HP ini, pasti ada si Jalang ini jadi bukti selingkuhan. Hari ini biar semua lihat. Lihat. Bajingan, kau bawa HP jelek itu mau nipu siapa? Tidak mungkin.
Udah cukup pura-pura, kau mengulur waktu. Tidak lain cuma mau nunggu Yunting datang selamatin kamu. Sayangnya, Yunting sekarang sedang mempersiapkan pernikahan kita. Sayang, Sayang, pernikahan mau segera dimulai, kamu di mana? sayang. Aku sedang menyiapkan kejutan untukmu. Yunting tolong aku, Yunting. Ibu, sayang. Ibu bukannya di luar negeri, sedang operasi? Ibu di mal. Yan Er masih di rumah Dandan. Mungkin aku salah dengar. Gak apa-apa. Aku cuma mau bilang, ibuku untuk menyaksikan pernikahan kita. Baru selesai operasi, langsung pulang dari luar negeri. Kamu harus repot merawat dia. Sayang, tenang aja. Urus orang aku jagonya. Aku pasti tidak akan membuatmu kecewa. Bagus banget, Ruyan. Kamu sebentar lagi bisa bertemu ibu mertuamu yang konglomerat. Tenang aja semuanya. Nanti kalau aku sudah jadi nyonya muda keluarga Huo, aku pasti tidak akan lupa sama kalian semua. Bajingan, kau dengarkan? Ibu mertuaku yang konglomerat demi aku, sengaja terbang dari luar negeri. Matanya tidak bisa melihat debu sedikit pun. Kau bilang, kalau dia melihat kamu si selingkuhan ini, akan bagaimana ngadepin kamu? Dia cuma akan merasa Yunting buta, menikahi perempuan jahat sepertimu. bajingan, masih berani ngotot, bawa dia ke tempat pernikahan, aku mau ibu mertuaku sendiri yang menghajar dia. Bawa pergi, ayo. Yan Jiutang oleh-oleh, letakkan rapi di kiri dan kanan. Nah, ini dia yang merebut suamimu, perempuan jalang itu. Bagus. Nah, ibu mertuamu, wanita karir seperti itu paling suka perempuan yang punya pendirian, kamu jangan sekali-kali berlunak hati. Harus memberi pelajaran. Tenang, Bu Demi menikah dengan keluarga Huo aku jadi gadis manis selama 3 tahun. Siapapun yang menghalangi, akan kubunuh. Aku harus membuatmu melihat dengan mata kepala sendiri aku masuk ke keluarga Huo. Keluarga Huo memilih istri tidak harus dari keluarga terpelajar, apalagi harus setara status hanya yang baik hati dan berbudi. Ternyata kau menyimpan niat jahat. Kasihan anakku Yunting tertipu olehmu selama ini. Jalang kau kecanduan berpura-pura? Ya, kau pikir kau siapa? Kau hanyalah wanita simpanan yang tak bisa tampil. Berhak apa kau bicara seenaknya? Karena aku ibu dari Huo Yunting, selama aku masih hidup pintu keluarga Huo ini tak akan kau masuki. Jalang cukup pura-pura, mati kau. Pernikahan Pak Huo akan segera dimulai. Cepat ganti baju. Nona Ruyan, ada kejutan untukmu. Baik. Nak, di hari bahagia ini, ada mayat itu tidak baik. Benar juga. Aku masih harus menunggu ibu mertuaku, setelah datang, perlahan menyiksanya. Kalian menindas yang lemah. Kebanyakan orang mengintimidasi yang sedikit. Masih ada hukum tidak? Hukum? Aku ini menantu keluarga Huo. Ditopang oleh ibu mertuaku, aku adalah hukum. Selama aku ada, kau tidak akan jadi menantu Huo. Masih berani sombong? Buka semua. Buka semua barang di tubuhnya. Ini semua dibeli dengan uang. Uang suamiku. Pergi, pergi, pergi. Enya. Enya. Nak, ini barang bagus loh. Berikan padaku, kau tidak mampu membayarnya. Di dunia ini, masa ada barang yang ibu mertuaku tidak mampu bayar? Ini pusaka keluarga Huo. Bahkan Yunting, dia pun tidak berani menyentuhnya. Bohong. Gelang pusaka keluarga Huo ada di tangan ibu mertuaku, dipakai terus. Yang ini pasti palsu. Berikan padaku. Mau? Asal kau berlutut, akui kau selingkuhan, maka barang ini akan aku kembalikan. Kau suruh aku berlutut? Kau tidak takut umurmu pendek? Sepertinya kau tidak menginginkannya lagi. Tunggu. Menantu? Gelang ini pusaka dari leluhur keluargaku. Melambangkan identitas pemegang kekuasaan keluarga Huo. Hari ini aku memberikannya padamu. Kau harus menjaganya dengan baik.
Ibu, Ibu, berlutut. Aku berlutut. Dasar jalang, akhirnya kau dapat batunya. Katakan, apa kau selingkuhan? Ya, Apa? Keras sedikit. Aku tidak dengar. aku selingkuhan. Hanya sekali. Siapa yang dengar? Keras sedikit. Tidak dengar. Aku selingkuhan. Aku selingkuhan. Semua dengar? Dia mengaku jadi selingkuhan. Berani menggoda calon suami keponakanku. Dasar jalang, kau akan mati sia-sia. Kita di sini membantu keluarga Huo. Mengajar selingkuhan ini. Tunggu, mertua Yan Er. Mertua terkaya datang. Pasti akan memberi hadiah pada kita. Kau pikir kau hebat? Bukankah kau bilang, aku akan dapat balasan? Mana balasannya? Kembalikan gelangnya. Aku belum puas main. Ayo, siapa yang mau tampar dia? Aku kasih 1 juta. Tanpa batas atas. Mertuaku punya banyak uang. Aku. Dasar pengkhianat, cih. Sundel, mati saja. Berani rebut pria. Teman aku, Ci. Lawan menantu orang terkaya. Ini akibatnya. Kembalikan gelangnya. Baik. Ini. entah apa yang Yan Er siapkan untukku, kejutan apa. Pecah. Kau akan kubuat menanggung akibatnya. Berani kau memukulku? Selingkuhan memukul istri sah? Masih ada rasa keadilan? Masih ada hukum? Baik, suka gelang murahan ini, ya? Kalau begitu, biar kau selamanya bersama dengannya saja. Berani kau? Apa yang tidak berani kulakukan? Aku hanya sedang menegakkan keadilan. Ibu mertuaku pasti akan mendukungku. Menegakkan keadilan? Liu Ruyan, berani kau menyentuhku? Yunting pasti tidak akan melepaskanmu. Aku didukung ibu mertuaku. Kau hanyalah seorang yang tidak boleh terlihat selingkuhan. Kau pikir Yunting akan demi kau berani melawan ibu mertuaku? Sungguh kau pikir punya sedikit kecantikan bisa naik ke puncak menjadi burung phoenix? Ya, aku bilang padamu, nyonya muda keluarga, Huo hanya bisa aku. Yunting lihat, di dalam ramai juga. Bu, kalian sedang apa? Berhenti. Kalian sedang apa? Menantu, Ibu, kami baru saja latihan. Bagaimana cara menyapa ibu mertua? Waktu baiknya sudah dekat. Ibu mertua tidak ikut denganmu? Iya, Mas, di mana ibu mertua? sebelum pernikahan, ibuku akan datang. Benarkah, Mas? Aku sangat gugup sekarang. Tenang saja, ibuku, dia sangat menyukaimu. Bahkan dia membawa gelang giok pusaka keluarga. Gelang giok pusaka? Ya, dengan gelang giok itu, kita bisa menggerakkan dana keluarga Huo sebesar 100 miliar. Bisa dibilang tak ternilai harganya. Kamu kenapa? Enggak apa-apa. Huo Yunting. Ibu, Menantu, kamu kenapa? kalian tidak dengar suara lain? Mas, apa kamu salah dengar? Tidak mungkin. Suara ibuku, aku tidak mungkin salah dengar. Kakak ipar. Pergi. Ibu. Siapa yang bisa kasih tahu aku ini sebenarnya apa yang terjadi? Wo Yunting, jangan teriak-teriak padaku. Selingkuhan ini merusak pesta pernikahanku. Aku cuma memberinya pelajaran saja. Siapa bilang dia selingkuhan? Ini ibuku. Bu, kamu tidak apa-apa? Nak.
Pesta pernikahan hari ini sepertinya tidak akan ada pengantin wanita. Liu Ruyan, kalau ibuku kenapa-kenapa sampai celaka, kalian semua akan masuk penjara. Mustahil dia begitu muda, mana mungkin dia mertuaku. Oh, aku tahu Huo Yunting kau bekerja sama dengannya untuk menipuku, ya. Ibuku memang kelihatan muda, usianya sekarang sudah 40 lebih. Aku memimpin grup Huo di Provinsi Selatan selama 20 tahun belum pernah diperlakukan seenak ini. Mertua aku ini. Diam, kau tidak pantas memanggilku mertua. Sudah kubilang, kau tidak akan bisa masuk ke keluarga Huo. Mertua, maaf, aku tidak sengaja kamu juga tidak bilang siapa dirimu. Betul itu, mertua, yang tidak tahu tidak salah, coba lihat. Apa aku kurang bicara? Bahkan, kalau kubilang apa kalian akan percaya? Aku Liu Ruyan, urusan antara kau dan aku harus diselesaikan dengan baik. Sayang, tolong aku. Tamparan ini aku tampar kamu, perbuatanmu tidak bermoral, tidak menghormati orang tua. Bangun, berlutut. Tamparan ini aku tampar kamu sombong karena punya kuasa. Menghancurkan pusaka keluarga Huo. Tamparan ini aku, atas nama keluarga Huo, pukulan dari para leluhur. Ibu mertua, jangan lagi memaksaku. Aku setuju. Pernikahan ini, aku urungkan. Omong kosong kamu. Kamu membelanya. Ibu, aku harus mencari tahu kebenarannya. Yan apa yang kamu maksud dengan memaksamu? Apa maksudnya? Ibu mertua, merasa aku berasal dari keluarga biasa. Tidak pantas untukmu. Jadi memaksaku putus denganmu. Aku tidak mau. Dia memukul dan memarahiku. Apa kamu punya bukti? Hanya karena aku adalah ibu dari Huo Yunting, selama aku masih hidup pintu gerbang keluarga Huo ini, kamu tidak akan bisa masuk. Ibu, apa yang sebenarnya terjadi? Huo Yunting, kamu buta? Kamu tadi tidak melihat bagaimana mereka memperlakukanku? Ibu mertua, meskipun aku tidak mau meninggalkan Yunting, kamu tidak boleh menghancurkan pusaka keluarga Huo lalu melukai diri sendiri. Maksudmu ibuku demi memaksamu menuruti sendiri memecahkan gelang giok lalu menelan pecahannya, oh ya. Begitulah. Ibu, apa yang dikatakan Yan itu benar? Kamu percaya dia, tidak percaya padaku. Yan itu lembut dan baik hati. Biasanya, dia bahkan tidak berani menginjak semut. Aku benar-benar tidak percaya dia akan berbuat seperti ini padamu. Kalau aku ini ibumu. Justru karena itulah aku jadi tahu ibu. Ibu sudah bertahun-tahun berkuasa di bisnis, demi tujuan, tidak segan melakukan apapun, jadi... Semua ini aku yang mengatur sendiri. Ibu mertua, Yan itu menganggap Yunting lebih penting dari nyawanya. Kamu memaksanya putus, bukankah itu sama saja merenggut nyawanya? Keluarga Liu kami memang rendah, tapi Yan tetaplah cahaya mata kakakku. Tidak bisa dibiarkan orang luar seenaknya. Kau tidak suka kami, baiklah kami pergi. Pergi, cepat pergi. Pergi sejauh mungkin. Ibu, kurangi bicara. Ibu Shu, tunggu. Masalah ini semua salah ibuku, aku mewakilinya minta maaf padamu. Kalian pergi sesuka hati, tinggal sesuka hati, anggap apa Yan kami. Ibu, sekarang kebenaran sudah terungkap, tolong beri kepada ibu mertua dan Yan sebuah permintaan maaf. Kau suruh aku minta maaf pada mereka Huo Yunting. Kau tahu apa yang kau lakukan? Ibu. Bisakah kau tidak selalu sekeras ini? Kau yang salah dalam hal ini, apa salahnya minta maaf? Hal ini benar atau salah? Kau tidak yang menentukan, aku juga tidak. Biarkan polisi yang memutuskan. Suami, jangan panggil polisi. Hari ini adalah hari pernikahan kita. Jika ini tersebar, orang lain akan menertawakan kita. Yang lebih parah, akan mempengaruhi saham grup. Benar, aib rumah tangga tidak boleh diketahui orang luar, jangan panggil polisi. Jadi kau ingin tanpa membedakan benar salah memaksaku minta maaf? Suami, bagaimana kalau tidak usah? Ibu adalah orang tua, masa ibu harus minta maaf padaku? Yan kau memang pengertian ibu masalah hari ini. Siapapun yang benar atau salah, aku hanya ingin dengan tenang menikahi Yan Yan sudah mengalah, tolong jangan ribut lagi, oke? Tidak mungkin. Aku tidak akan membiarkan wanita berhati ular berbisa ini masuk ke keluarga Huo. Berikan HP-ku. Hari ini harus mengadili mereka sesuai hukum.
Menantu, jangan panggil polisi. Dengan kekuasaan Besan di Provinsi Selatan, jika Yan Er masuk penjara, dia akan menderita berat. Yunting, ibumu ini ingin memaksa memisahkan kau dan Yan Er. Suami, aku takut. Ibu, kau ingin aku kehilangan muka baru puas? Ini demi kebaikanmu. Wanita seperti ini, menikahinya hanya akan merusak 3 generasi. Cukup, aku muak. Sikapmu yang selalu berkata demi kebaikanmu setiap hari. Aku muak, beginilah dirimu benar-benar membuatku sesak. Kau bilang ibu membuatmu sesak? Aku bahkan tidak bisa menikahi orang yang kucintai sendiri. Apa itu tidak membuat sesak? Perilaku Yan Er aku sangat tahu, urusanku dengannya jangan kau repotkan. Waktu baik sudah tiba, pernikahan dimulai sekarang. Waktunya telah tiba. Silakan kedua mempelai naik ke atas panggung. Huo Yunting, pernikahan hari ini, jika kamu jadi menikah, jangan akui aku sebagai ibumu lagi. Bu, apakah kamu harus di hari pernikahanku ini membuat keributan? Kalian berdua, masih menunggu apa? Cepat antarkan ibuku keluar. Ayo tante, jangan membuat Yunting semakin sulit. Jika tidak mendengarkan nasihat orang tua, kerugian sudah di depan mata. Huo Yunting, suatu hari nanti kamu akan menyesal. Tunggu, sayang. Masalah pernikahan ini, tanpa orang tua tidak akan sempurna. Aku tetap tidak ingin hal ini menjadi penyesalan kita. Bu, Apa Anda lihat? Yan Er setiap saat selalu memikirkan aku. Anda seharusnya belajar darinya. Kakak ipar, gadis ini tidak menyimpan dendam. Kamu harus bersyukur. Benar. Menantu perempuan yang pengertian seperti ini, di mana lagi kamu bisa mendapatkannya? Jangan membuat masalah. Jika terus begini, kamu membuat Yunting sulit. Sungguh tidak menyimpan dendam pengertian. Sungguh tidak menyimpan dendam pengertian. Sudah, jangan buang waktu lagi. Silakan ibu saya duduk di kursi kehormatan. Huo Yunting, kamu, yang sudah punya istri, anak durhaka yang lupa sama ibu. Begitukah cara saya mendidikmu, ibu? Yan Er benar. Pernikahan tanpa restu, orang tua pasti akan menjadi penyesalan. Setelah kamu mengenal Yan Er, kamu pasti akan mengerti aku. Ibu saya, menantu, menyajikan teh untuk ibu. Baik. ibu mertua, pintu besar keluarga Huo ini aku pasti akan masuk, ibu tidak bisa menghalangi. Ibu mertua, menantu perempuan menyajikan teh untuk ibu. Yan Er. Yan Er. Ibu. Kamu keterlaluan, orang lain menikah, ibunya membantu mengurus, tapi kamu, bukannya memberkati, malah berulang kali membuat ulah, kamu keras kepala, ingin mengacaukan pernikahanku baru puas? Yunting, jangan salahkan ibu mertua, ini aku sendiri. Kamu tidak perlu membelanya teh ini, terserah dia mau minum atau tidak. Apa kamu tidak dengar tadi? Dia yang menuangkan teh ke tubuhku dulu, lalu kenapa? Bagaimanapun, kamu tidak boleh main fisik. Kukira orang terkaya pendidikannya tinggi, ternyata sama seperti di sinetron, ibu mertua jahat, tidak ada bedanya. Ibu, kamu berulang kali menindas anak perempuanku, hari ini harus ada penjelasan. Berikan penjelasan. Penjelasan. Mas, aku sudah memikirkannya, jangan karena aku membuatmu dan ibu mertua renggang, jadi, kita bercerai saja. Ngaco, pernikahan bisa dianggap main-main? Yan Er, kamu tenang saja, hari ini, siapapun tidak bisa menghalangi aku menikahimu. Mas, terima kasih. Karma. Kinlan seumur hidup ini bijaksana, tapi melahirkan anak durhaka sepertimu. Perusahaan keluarga Huo yang sudah 100 tahun mungkin akan hancur di tanganku. Hancur atau tidaknya keluarga Huo, aku tidak tahu. Tapi aku tahu, Bu, jika kau terus membuat keributan, aku akan hancur. Mas, aku rasa ibu mertua tidak percaya padaku. Kalau begitu, kita harus bekerja sama mengelola perusahaan dengan baik, dan buktikan padanya. Masuk akal. Liu Er, bukankah kau kenal Direktur Kinlan Group? Asalkan kita suami istri bersatu, proyek Kinlan Group kita dapatkan, saat itu keluarga Huo kita pasti akan naik ke level yang lebih tinggi.
saat itu juga akan terbukti bahwa pandanganku salah. Astaga, tidak kusangka dulu untuk menarik perhatian Huo Yunting. Kebohongan yang kulakukan dia masih mengingatnya. Dia kenal Kinlan Group. Kau tahu, nama Kinlan itu diambil dari mana? Ibu angkat? Aku menggunakan namamu untuk mendirikan sebuah perusahaan. Beberapa tahun lagi, nama ini pasti akan terkenal di seluruh dunia. Ibu angkat percaya padamu. Bu, meskipun namamu dan Kinlan Group terdengar sama, tapi mereka termasuk 100 besar dunia, bukan sesuatu yang bisa disaingi oleh keluarga Huo. Kinlan Group memang menggunakan namaku untuk diambil. Sudahlah, Bu. Meskipun kau tidak suka Yan Er, tidak perlu berbohong. Apakah sulit mengakui kehebatan orang lain? Sudah, tidak perlu banyak bicara. Lagi pula, sesuai wasiat ayah, setelah aku menikah, aku bisa resmi mengambil alih Huo Group. Ini pemaksaan. Anakmu merasa kau sudah tua, harus menikmati masa tua. Bu, ibu sudah sepuh, sudah saatnya menikmati masa tua. Lagi pula perusahaan ini milik keluarga Huo, sedangkan ibu bermarga Qin. Istriku, setelah aku meninggal, jika Yunting, anak nakal itu tidak berbakti padamu, kamu berhak mencabut status pewarisnya. Tenang saja, anak kita tidak akan tersesat. Baiklah, mulai hari ini, kamu untuk sementara menjabat sebagai direktur utama jabatan itu, urusan perusahaan. Saya tidak akan mencampuri lagi. Mas, biarkan ibu tenang sebentar. Setelah kamu mendapatkan kerja sama dengan grup Kinlan, dia pasti akan menerimanya. Benarkah? Tentu saja perempuan paling paham perempuan ibu. Sebenarnya, sekarang dia sudah tidak marah lagi, cuma masih gengsi untuk menurunkan egonya. Yan Er istrimu, masa dia akan menyakitimu? Masuk akal proyek besar yang utama. Bu, kenapa? Cepat, siapkan mobil, antarkan ibu ke rumah sakit. Kepalaku sakit sekali. Anakku yang baik, kenapa wajahmu pucat sekali? Ada apa? Jangan-jangan kamu dipukul oleh ibu mertuamu sampai gegar otak? Tidak apa-apa, suamiku. Selamatkan ibu dulu, jangan pedulikan aku. Mana bisa begitu? Siapa tahu ibu mertua pura-pura atau tidak. Cepatlah bawa Yan Er ke rumah sakit. Tidak apa-apa, suamiku, selamatkan ibu dulu. Yan Er, kenapa kamu sebodoh ini? Jangan menakut-nakuti ibu. Yunting, kamu tidak lihat Yan Er sudah pingsan? Cepatlah bawa Yan Er ke rumah sakit. Maaf, Ibu Yan Er, lebih darurat, harus segera ke rumah sakit. Nah, begitu. Pergilah dengan tenang, ibu mertua serahkan pada kami. Ibu, bertahanlah dulu. Sebentar lagi ibu mertua akan mengantarmu ke rumah sakit. 6 tahun sudah. Akhirnya aku kembali, entah bagaimana ibu angkatku sekarang, bagaimana keadaannya. Direktur Qin sudah tiba. Ku dengar Yunting menikah hari ini kakaknya, memberinya sebuah hadiah besar. Hadirin, pernikahan sudah selesai. Silakan pulang semua. Tapi Tante Qin, setelah kalian semua pergi, aku pasti akan mengantarnya ke rumah sakit. Apa kau tidak percaya padaku? Sudahlah, ayo pergi. Tante, apa Anda benar-benar ingin dia pergi ke rumah sakit? Tentu tidak. Siapa tahu perempuan jalang itu, apakah pura-pura pingsan mencari simpati, pergi semuanya. Setelah kita semua pergi, dia pasti akan berhenti berpura-pura. Masuk akal. Apalagi, mending perempuan jalang ini mati.
Dengan begitu tidak ada yang akan menghalangi Yunting dan Yan Er bersama. Benar. Nanti keluarga Huo akan menjadi milik kita. Ibu angkat. Ibu angkat dokter. Cepat panggil dokter. Dokter cepat, tolong. Selamatkan ibuku, cepat. Dokter, kumohon kalian harus selamatkan ibuku, harus selamatkan dia. Kondisi pasien tidak optimis. Kami hanya bisa berusaha. Ibu masuk UGD. Kondisinya sangat buruk. Kamu di mana? Pak Huo, pasien sudah tidak apa-apa. Ambil surat ini, urusi administrasi keluar. Terima kasih, dokter. Sayang, aku urus administrasi dulu. Kamu tunggu di sini. Ibu masuk UGD. Kondisinya tidak optimis. Kamu di mana? Jangan biarkan Yunting dan Qinlan, perempuan itu, terlalu banyak kontak. Kalau tidak, si bodoh ini pasti akan tahu kebenaran. Aku sudah merencanakan setahun untuk menikah ke keluarga Huo. Jangan sampai gagal di akhir. Sayang, kita bisa pulang sekarang. Sayang, kamu tunggu sebentar di sini, aku mau lihat ibu. Kenapa? Sayang, aku sudah telepon dokter. Kata dokter ibu mertua cuma karena jet lag yang belum disesuaikan makanya pingsan. Tidak apa-apa. Syukurlah. Tapi karena kita sudah di rumah sakit yang sama, sebaiknya kita lihat lebih baik. Sayang, ibu mertua sedang butuh istirahat. Sebaiknya kita jangan ganggu dia. Cuma lihat sebentar, tidak butuh waktu lama. Tapi pernikahan hari ini sudah cukup membuatku kesal. Apa kamu tidak ingin memberiku malam pernikahan yang tak terlupakan? Ini. Sayang, lama di rumah sakit, mudah bawa sial. Apa kamu tidak ingin aku segera hamil? Keturunan keluarga Huo? Itu juga keinginan ibu mertua. Baik. Ayo. Huayan kali ini berkat kamu. Ibu angkat. Di mana Yunting? Bukankah hari ini hari pernikahannya? Kenapa dia meninggalkanmu sendirian di tempat pernikahan? Apa dia mengganggumu? Aku akan mencarinya untukmu. Sudahlah, Huayan ibu tidak mau membahasnya hari ini. Dokter, bagaimana kondisi ibuku? Pasien marah besar menyumbat pembuluh jantung. Ditambah terlalu lambat dibawa kemari. Waktunya tidak banyak lagi. Apa? Tidak mustahil. Dokter, aku mohon, selamatkan ibuku. Aku punya banyak uang, aku mohon, selamatkan ibuku, kumohon. Sudah, Huayan, ini rumah sakit, jangan ribut. Dokter kamu bilang padaku. Berapa lama lagi waktuku? Dengan kondisi Ibu Qinlan sekarang paling lama 7 hari. Jika operasi tingkat kelangsungan hidup kurang dari 1%, saya sarankan di sisa waktu yang ada banyak-banyaklah bersama keluarga. Mas, ada apa? Nggak apa-apa. Sepertinya aku dengar suara ibuku. Kan sudah kubilang. Ibumu nggak apa-apa. Kalau kamu nggak percaya, telepon saja untuk nanya. Jangan curiga melulu. Iya, aku tahu salahku. Aku percaya. Lalu kenapa masih diam? Cepat uruskan proses keluar rumah sakit. Baik.
Tenang saja, aku pasti akan mencari tim medis terbaik untuk operasi ibu. Sudahlah, Huayan. Ibu sekarang cuma ingin keluar, nikmati sisa hari-hariku dengan baik. Kalau begitu aku antar ibu mengurus proses keluar. Beberapa hari ini, aku akan menemanimu. Apapun yang ibu mau makan, apapun yang ibu mau main, aku akan temani. Yunting, kalau saja dia punya setengah dari Huayan pasti sudah cukup. Oh iya, Huayan. Kenapa kamu tiba-tiba pulang? Yunting kan menikah, lagi pula, besok kan ulang tahun ibu, aku pikir, pulang kali ini, mau merayakannya dengan baik. Lalu biarkan Huo Group dan Kinlan International bergabung. Biar ibu angkatku ibu jadi yang terkenal di dunia presiden wanita. Nak, kamu selalu menjadi kebanggaan ibu. Bu, duduklah di sini dulu, istirahat sebentar, aku sekarang akan mengurus proses keluar. Bu, Yunting, bisa temani ibu? Beberapa hari saja, setelah itu tidak perlu lagi. Bu, aku baru saja mengambil alih perusahaan, prioritas utama sekarang adalah mencapai kerjasama dengan Kinlan International. Aku benar-benar tidak bisa membagi tenaga. Lalu besok? Bu, aku tutup dulu. Yan Er di sini cukup parah, aku temani dia beberapa hari, nanti aku ke sana lihat ibu. Tapi aku tidak punya banyak waktu lagi. Bu, ibu jangan bicara seperti itu. Sudah, Yan Er di sini butuh aku. Huo Yunting. Bu? Ibu, apa Anda baik-baik saja? Pusing biasa. Ini yang kau sebut parah? Ini alasanmu untuk mengirimnya ke rumah sakit lebih awal? Ini. Ibu pusing biasa. Kenapa tidak parah? Jika tidak ditangani dengan baik, itu bisa merusak saraf otak. Bagus, merusak saraf otak. Anak yang patuh dan berbakti, putra yang baik. Ibu, bisakah kau tidak begitu sinis? Saat itu, teman dan kerabat Yan semua melihat di sana. Aku mengantarnya ke rumah sakit dulu. Kenapa? Bukankah itu wajar? Lagi pula, kau tidak apa-apa, kan? Bisakah kau memahamiku? Aku mengerti. Tentu saja aku mengerti dirimu. Tapi siapa yang memahamiku? Kau tahu tidak, aku tidak punya waktu beberapa hari lagi. Cukup. Aku hanya tidak mengantarmu ke rumah sakit dulu. Perlukah kau mengatakan hal yang marah seperti ini? Lagi pula, jika bukan karena ibu bertindak terlalu jauh di pernikahan, apa aku perlu dengan cara seperti ini menenangkan Yan? Jadi sampai sekarang kau masih menganggap kemarin di pernikahan semua yang terjadi aku yang mengatur sendiri? Kalau tidak, apa? Baik, baik sekali. Sangat baik. Kau boleh pergi. Temani istrimu yang baik. Ibu, aku tahu ibu sulit menerima Yan, tapi ibu tenang. Setelah aku menenangkan Yan, aku akan menemanimu, oke? Takutnya saat kau ingin menemaniku, aku tidak perlu ditemani lagi. Bukan, ibu. Kenapa hari ini ibu seperti makan mesiu? Seperti makan mesiu, mudah meledak. Sudahlah. Aku tidak akan mempermasalahkannya. Tunggu beberapa hari, setelah ibu tenang, aku akan beli suplemen, menjenguk ibu, oke? Beberapa hari kau berencana membakarnya untukku? Ibu, apa yang kau omongkan? Aku yang omong kosong. Huo Yunting, buka matamu lebar-lebar, lihat baik-baik. Aku sudah tidak punya beberapa hari untuk hidup. Aku hanya ingin kau menemaniku. Kenapa begitu sulit? Tidak. Mustahil Yan Er bilang padaku ibu tidak apa-apa. Yan Er tidak mungkin menipuku. Itu aku yang membohongimu. Ya, pasti begitu kau untuk menggagalkan pernikahanku. Dengan Yan Er, gagal, membuat kekacauan, di pesta pernikahan. Juga memalsukan surat sakit palsu. Juga menuduh Yan Er, yang memukul ibu. Keinginanmu untuk mengontrol, sungguh mengerikan.
Di hatimu aku memang orang seperti itu. Ibu, apa yang ibu lakukan? Bisa dihukum penjara. Yan Er memiliki wawasan, tahu sopan santun, tidak menuntut ibu, apalagi yang ibu inginkan? Pergi. Pergi kau. Mulai sekarang, anggap saja aku tidak punya anak laki-laki sepertimu. Masa begitu, ibu? Jelas kau yang salah, kau malah marah-marah. Suamiku, belum selesai, kepalaku mulai sakit lagi. Sebentar. Jika kau sudah sadar, kesalahanmu sendiri, telepon aku dan Yan Er, tidak akan mempermasalahkannya denganmu. Pergi. Pergi. Huo Yunting, kamu bajingan. Sayang, kamu siapa? Yan Er, kamu tidak apa-apa, ini kakak laki-lakiku. Kakak, kenapa kamu kembali? Kalau aku tidak kembali, tidak akan tahu selama ini kamu bagaimana perlakuanmu terhadap ibu kita. Kakak, masalahnya tidak seperti yang kamu pikirkan. Tunggu beberapa hari, aku akan jelaskan padamu nanti. Beberapa hari ini kamu bantu aku temani ibu kita dulu. Setelah ibu tidak marah lagi, aku akan datang lagi. Kamu masih mules bilang tunggu beberapa hari? Apa kamu tidak tahu, kesehatan ibu kita sudah hampir tidak bisa bertahan? Kenapa kamu juga ikut membantu ibu berpura-pura menipu orang? Kalian benar-benar membuatku sangat kecewa. Sayang, sudah larut, aku lelah. Baik, kita pulang sekarang. Kakak, tolong bantu aku membujuk ibu dulu. Besok setelah aku selesai kita berkumpul bersama. Wo Yunting, dasar kurang ajar, hatimu dimakan anjing. Besok hari apa? Apa kamu benar-benar tidak tahu? Besok tidak ada yang istimewa. Selama aku merantau bertahun-tahun, apa kamu tidak pernah memberikan ibu kita ulang tahun yang layak? Ibu, maaf, aku salah. Beberapa hari ini aku sibuk urusan pernikahan dengan Yan Er, lupa ulang tahun ibu. Pantasan ibu bilang aku tidak setia, bilang aku anak durhaka. Tenang saja, ibu, besok aku pasti tinggalkan semua pekerjaan, akan mengadakan pesta ulang tahun yang tak terlupakan. Jangan marah lagi, ya? Kamu pikir aku marah karena ini? Ya, kan? Sudahlah. Huo Yunting, aku percaya kamu sekali lagi. Kuharap kamu tepati janji. Kalau tidak, meskipun kamu mau merayakan ulang tahunku, kedepannya tidak akan ada kesempatan. Pasti, ibu. Tenang saja, ibu. Besok aku akan masak sendiri dan buatkan semangkuk mie panjang umur ya. Bagus sekali. Kalau begitu aku pulang dulu dengan Yan Er. Yunting, ini adalah yang ibu bisa temani untuk ulang tahun terakhirmu. Kuharap kamu jangan lagi membuat ibu kecewa. Segera siapkan satu proyek triliunan. Jika Yunting besok bisa mengadakan pesta ulang tahun ibuku dengan baik, aku akan memberikan proyek ini padanya sebagai hadiah pernikahan. Baik, Ketua. Yan Er, apa kau dengar? Kinlan Group menyiapkan proyek triliunan. Jika kau bisa membantuku mendapatkannya, keluarga Huo akan melonjak tinggi. Aku usahakan. Ibu, setelah aku dengan Kinlan Group menjalin kerjasama, kau akan tahu betapa hebatnya Yan Er. Omong-omong, besok adalah keluarga Liu kami pertemuan keluarga tahunan. Ibuku berniat mengadakan besar-besaran, jadi pesta ulang tahun ibumu aku tidak akan pergi. Baiklah. Sekarang aku juga tidak bisa memastikan kondisi mental ibuku kapan normal. Kamu tidak pergi itu benar. Taruh sini, taruh sini, taruh sini. Ibu, untuk acara kali ini, aku pilih tempatnya di Aula 1 Hotel Kinlan. Baik, aku segera sampai. Ibu angkat, acara ulang tahun di Aula 1, sepertinya Yunting benar-benar sungguh-sungguh. Ah, ini masih jauh dari cukup. Kau tidak tahu istri yang dinikahinya? Sama sekali bukan orang yang mudah diatur. Sudahlah, begitu kau bertemu dengannya, kau akan tahu. Tenang saja, Ibu angkat. Apapun yang terjadi nanti, aku akan tetap mendukung Yunting.
Yan kau sungguh hebat. Ini adalah hotel milik grup Kinlan. Sekali makan di sini bisa menghabiskan ratusan ribu. Aku tidak pernah membayangkan suatu hari aku bisa makan di sini. Makan. Lihat dirimu, cuma segitu. Tuan Muda Huo, sekarang sudah diatur oleh Yan sepenuhnya. Apalagi makan di sini, membiarkanmu tinggal di sini pun tidak masalah. Kebangkitan keluarga Liu kita sepenuhnya bergantung pada Yan Benar. Tenang saja. Tunggu beberapa waktu, aku akan memasukkan kalian semua ke dalam perusahaan. Nanti, kalian masing-masing akan punya gaji tahunan jutaan. Benarkah? Itu sungguh luar biasa. Yan kau hebat. Tunjuk jalan, bawa kami ke sini. Ruang pesta terbaik kalian. Baik, tamu terhormat, silakan ke sini. Nona Liu, ini ruang pesta Anda. Nomor 3. Kenapa ruang 3? Ada apa denganmu? Kamu tahu siapa kami? Ya, keponakan saya, istri dari keluarga Huo, orang terkaya. Masa, bukankah seharusnya pakai ruang 1? Tapi, ruang 1 sudah ada yang pesan. Sudah dipesan. Buta kau. Sudah dipesan, terus kenapa? Di Provinsi Selatan, masa ada yang berani bersaing dengan keluarga Huo? Bawa aku ke sana sekarang. Tapi, kalau ngomong gak penting lagi, percaya nggak? Dengan satu kata, kamu bakal dipecat dari hotel. Tunjuk jalan. Baik. Silakan ke sini. Baru begitu dong. Ibu angkat, masuk dulu. Aku juga mau kasih kamu dan Yunting sebuah kejutan. Baik, kamu harus cepat. Ibu angkat tunggu kamu sampai, baru potong kuenya. Semua informasi tentang keluarga Liu, selidiki semuanya. Baik, Ibu. Kamu sudah sampai di bawah? Baik, aku turun jemput kamu. Mas, Yan? kok kamu di sini? Mas, bukannya kamu sedang merayakan ulang tahun ibumu? Kenapa ada di sini? Masih perlu tanya? Yunting pasti tahu. Kita akan rapat keluarga. Jadi dia sudah siapkan kejutan untuk kita. Benar kan, menantu? Yunting ini sungguh perhatian ya. Menyewa ruang pesta ini. Satu hari ini berapa biayanya? Mas, terima kasih. Aku suka sekali kejutan ini. Aku hampir tidak sabar untuk masuk dan melihat-lihat. Bu, ruang pesta ini belum diatur. Sekarang belum bisa dibuka. Yunting, ini kamu yang salah. Karena sudah datang, apa kamu mau kita berdiri di luar? Yunting, kamu bicara tidak jelas. Sebenarnya mau apa? Yan kamu tahu kan, hari ini ulang tahun ibuku, ruang pesta ini disiapkan untuknya. Aku tidak peduli. Sekarang semua orang tahu. Ini kejutan yang kamu siapkan untukku. Kalau kamu sekarang tidak menepati janji, kamu membuat aku dan ibuku kehilangan muka. Tapi ibuku, Di sini banyak ruang pesta. Kamu cari saja satu yang lain bukan? Ini pertama kalinya aku memohon padamu. Apa kamu harus membuatku malu? baik. Kalau begitu, bawa mereka masuk dulu, sementara ibuku, aku akan cari akal lagi. Kalau begitu, bawa mereka masuk dulu. Soal ibuku, aku pikirkan cara lain. Baru begitu dong. Sudah, semuanya, cepat masuk. Nanti setelah masuk, makan enak, minum enak, dan bersenang-senang. Jangan sungkan sama Yunting, ya. Ini baru menantu idamanku. Bagus sekali. Ini adalah yang legendaris. Ruang VIP nomor 1. Akhirnya aku melihatnya. Ayo masuk, semuanya. Tunggu. Buang yang ini ke samping. Yang tersisa di dalam, juga jangan ditata. Baik, Tuan Huo. Bagaimana ini menjelaskannya ke ibu? Yunting. Bu, ruang banquet nomor 1 ini, ada masalah sedikit, aku siapkan yang baru untukmu. Kamar, oke, kamu tadi? Waktu telepon, bukannya bilang semuanya sudah siap. Mas, ternyata kamu di sini. Ibu mertua juga ada? Apa ibu mertua juga ingin ikut kita rapat keluarga Liu? Rapat keluarga? Jangan-jangan, kamu ruang banquetku. Kamu serahkan ke mereka, kan?
Mas, kamu belum jelasin ke ibu mertua? Maaf, aku kira kalian sudah sepakat. Bu, jangan masuk dulu. Ruang pertama ini bukannya disiapkan untukku? Kenapa aku nggak boleh masuk, Bu? Ruang banquet ini aku kasih ke Yan Er buat rapat keluarga mereka. Kita ganti aja. Barang yang sudah dipesan kamu bisa kasih. Huo Yunting, kemarin kamu bagaimana berulang kali berjanji padaku? Bu, aku nggak mau bohong. Awalnya memang sudah dipesan, tapi sekarang ketemu sama Yan Er dan yang lain, kan? Kebetulan. Kamu yakin nggak sengaja? Bu, Yan Er bukan orang seperti itu. Ibu mertua, aku tahu kamu salah paham padaku. Tapi rapat keluarga kan juga urusan penting. Kita rapat keluarga juga demi lebih baik membantu Yunting mendapatkan proyek Kinlan Group. Soal ulang tahunmu yang bisa dirayakan setiap tahun, nggak perlu risau kali ini, kan? Yan Er benar. Lagi pula, setiap tahun kan, paling nggak aku ganti lagi nanti. Ganti aku sih berharap kamu masih punya kesempatan ganti buatku. Minggir. Bu, jangan marah-marah dong. Aku nggak marah. Aku cuma mau ambil barangku sendiri. Aku bilang sekali lagi. Minggir. Ini yang kau sebut pertemuan klan? Ini urusan pentingmu. Bu, masalahnya sudah begini. Kalau sekarang kita hentikan, bukankah itu membuat Yan dan ibunya malu? Oh, Harga diri mereka itu harga diri. Harga diri ibumu ini bukan harga diri. Bu, mereka semua adalah keluarga Yan. Bisakah kau sedikit lebih lapang dada? Ini hanya ruang pesta, kan? Kau berlebihan? Aku lapang dada? Kau tahu tidak? Mereka kemarin meninggalkan ibumu di tempat itu tanpa peduli. Aku kemarin melihatmu sendiri di rumah sakit. Bagaimana kau bisa berbohong dengan mata terbuka, Bu? Iya, Bu mertua. Bagaimana kau bisa begitu memfitnah ibuku? Huo Yunting, apakah kau harus menungguku mati baru bisa menghadapi perkataan ibumu sendiri? Ada apa? Sepertinya itu, ibu mertua Yan, yang kaya raya berulah lagi. Dia mungkin merasa kami tidak pantas menikmati ruang pesta nomor 1 ini. Punya mertua seperti ini, Yan akan menderita nanti. Bu, kumohon. Jangan buat aku dan Yan kesulitan lagi, ya, aku mohon padamu. Mereka merebut sarang burung dara saat mengambil alih ruang pestaku. Pernahkah kau berpikir, apakah aku merasa sulit? Bu, apa yang harus kulakukan agar kau puas? Sangat sederhana. Suruh mereka semua pergi. Kembalikan ruang pesta yang sudah disiapkan untukku. Tidak mungkin. Sayang, kau harus berpikir matang. Jika kau mengalah hari ini, mulai sekarang aku dan ibuku bahkan termasuk dirimu di desa Liu akan kehilangan muka. Bu, jangan membuat keributan. Bagaimana kalau kita ke Aula 3? Karena aku bisa ke Aula 3, kenapa kau tidak menyuruh mereka ke Aula 3? Apa di hatimu mereka lebih penting dariku? Tidak, bukan begitu. Sudahlah, kita semua keluarga. Untuk apa bertengkar seperti ini? Begini saja. Kita mengalah sedikit Aula 1 ini. Keluarga Liu dan ibu mertua pakai bersama. Ini juga bisa disebut rejeki kembar, kan? Benar, Bu, rejeki kembar. Semakin banyak orang semakin meriah. Huo Yunting, kau masih membela mereka. Kau benar-benar membuatku sangat kecewa. Direktur Qin, sudah ketahuan luka, ibu angkatmu dipukul oleh Liu Ruyan sebelum pernikahan, dengan alasan menangkap selingkuh. Ia membawa kerabat dan teman menampar di depan umum dan menghina Nyonya Qin. Bahkan memaksa Nyonya Qin menelan pecahan. Gelang giok yang pecah, apa? Sungguh keterlaluan, aku pasti akan menghukum wanita jalang itu. Selain itu baru saja aula pesta ulang tahun ibu angkatmu diambil alih orang lain. Apa? Huo Yunting, pengecut. Kau tidak bisa melindungi ibu, biar aku yang melindunginya. Ayo, ikut aku merayakan ulang tahun ibu. Dua kebahagiaan sekaligus. Benar-benar konyol Huo Yunting. Sampai sekarang kamu masih memihak mereka. Benar-benar membuatku sangat kecewa. Orang terkaya keluarga Huo ini terlalu tidak berperasaan. Ya, kami dengan baik hati mengundang, kenapa dia tidak menghargai? Pasti dia meremehkan kita. Yunting, ibuku sudah memberi kelonggaran. Jika ibumu terus begini, takutnya rapat keluarga Liu, kita akan berakhir seperti pernikahan kemarin.
Menantu rapat keluarga hari ini, kami akan melakukan upacara leluhur ibu mertua. Jika terus mengganggu, kalau sampai mengganggu leluhur itu adalah dosa tidak hormat yang besar. Ibu, masalah hari ini 1000 salah, semua salahku. Jika ibu mau memukul atau menghukum tunggu sampai hari ini selesai dulu, kita semua satu keluarga ibu, mundur selangkahlah. Satu keluarga mereka denganmu Huo Yunting adalah satu keluarga, aku tidak pantas bergaul dengan mereka. Ibu. Memangnya ibu mau apa akhirnya? Sebelum Huayan datang, suruh mereka semua keluar. Kita sekeluarga dengan lengkap. Ulang tahun terakhirku rayakan dengan baik. Ibu, bisakah kamu tidak selalu bilang seolah-olah tinggal beberapa hari hidup selalu mengancamku seperti ini? Apa itu baik? Seharusnya aku sudah sadar. Apapun yang kukatakan kamu tetap tidak akan percaya. Suami semua menunggu untuk upacara leluhur. Apa kamu akan membuat keluarga Liu kita nenek moyang ikut menertawakan? Cepat bawa ibumu pergi. Tapi, menantu ini adalah pertama kalinya kamu ikut upacara leluhur keluarga Liu. Apa kamu tidak ingin memberi kesan yang baik? Hei, orang. Bawa ibuku keluar. Cari tempat dan jaga dia baik-baik. Silakan Nyonya. Kurang ajar. Aku mau lihat di seluruh provinsi selatan siapa yang berani tidak hormat pada ibu angkatku. Semoga Nyonya Qin panjang umur seperti Laut Timur, seperti Gunung Selatan. Kalian. Siapa sebenarnya kalian? Ini adalah ruang perjamuan keluarga Liu. Siapa yang mengizinkan kalian masuk paksa? Keluar. Yang harus pergi adalah kalian. Kakak. Maaf aku terlambat. Yang penting sudah datang. Tenang saja. Ada aku di sini, aku tidak akan biarkan mereka mengganggumu kamu. Aku ingat kamu. Kita pernah bertemu di rumah sakit, kamu adalah kakaknya Yunting. Oh, ternyata kakaknya Yunting ya. Kupikir ada beberapa hal, kamu salah paham. Ruang perjamuan ini sudah menjadi milik keluarga Liu, sedangkan ulang tahun ibu mertua tidak diadakan di sini. Huo Yunting, apakah kamu tidak memberi aku dan ibu kita penjelasan? Kakak, aku juga punya alasan. Kakak bawa ibu pergi dulu. Setelah aku selesai, aku akan kembali dan membuat ibu semangkuk mie panjang umur. Kamu pikir ibu kita butuh mie ini? Ibu tidak hanya punya satu anak laki-laki, apa yang bisa kamu berikan juga bisa aku berikan, yang tidak bisa kamu berikan, aku juga bisa kak. Bisakah kamu tidak seperti ibu, main-main? Aku sudah cukup kesal, aku main-main. Baiklah, kalau begitu aku akan bermain-main terus orang. Bawa mereka dan usir semuanya. Orang, sini. Usir mereka semua keluar dari sini. Bersihkan tempat, cepat pergi. Menantu, kamu harus cari cara. Aku. Pengecut. Qin Huayan, ya. Balai pesta nomor 1 ini, kami sudah bayar. Itu dilindungi oleh Qinlan Group. Apa hakmu mengusir kami? Mulai sekarang, Balai Pesta nomor 1 tidak akan dibuka untuk umum lagi. Eksklusif untuk Nyonya Qin. Bu, bagaimana aku tidak tahu? Kapan ibu membeli hotel internasional Qinlan ini? Ibu tidak perlu membeli, karena ini bisa menjadi aset ibu kapan saja. Qin Huayan, Yunting sedang berbicara dengan ibu mertuaku. Apa yang kamu pura-pura? Setahuku, kamu hanya anak angkat keluarga Huo. Hanya anak angkat, bahkan tidak dianggap anggota keluarga Huo. Hanya bisa ikut nama marga ibuku, Qin, dan berani di depan Yunting suamiku sombong. Yunting menghormatimu, baru memanggilmu kakak. Apa kamu pikir kamu hebat? Yan bagaimana bisa kamu bicara begitu pada kakakku? Apa yang kukatakan bukan fakta. Aku bilang, Presiden Qinlan Group adalah kenalanku. Berani rebut balai pesta nomor 1. Percaya tidak, dengan satu kataku, bos Qinlan Group akan melemparmu keluar. Lempar aku? Huo Yunting, istrimu ini lucu sekali. Kakak, aku tidak mengerti maksudmu. Kalian masih belum mengerti? Orang ini adalah pendiri Qinlan Internasional, Direktur Qin. Mungkin kakak benar-benar dari Qinlan Group, bos di balik layar? Tidak mungkin. Hanya dalam 6 tahun, kakak, kamu, bagaimana kamu bisa membuat perusahaan masuk ke peringkat 100 besar dunia? Jangan kira aku tidak tahu kalian bisa.
Mendapatkan aula nomor 1 ini hak penggunaannya karena menyuap manajer lobi, kan? Bagus, ternyata menyalahgunakan wewenang Yan Er. Cepat gunakan koneksimu beritahu Presiden Kinlan Group untuk menghajar mereka kelompok orang yang tidak tahu diri ini. Lagi pula dia kakak Yunting. Aku tetap harus memberinya kesempatan. Yan Er, terima kasih. Kamu selalu memikirkan aku. Kakak, Kinlan International Group bukanlah sesuatu yang bisa disaingi keluarga Huo kita. Jika mereka tahu kamu berpura-pura menjadi direktur mereka, aku pun tidak bisa menyelamatkanmu. Sadarlah dan kembalilah ke jalan yang benar. Aduan? Bagus. Siapa yang tidak mengadu? Dia cucu? Baik, kamu yang memaksaku. Baik, kamu memaksaku. Yan Er, bagaimanapun dia kakakku, jangan komplain, ya? Huo Yunting, kamu suamiku, kamu tidak membelaku, malah memohon untuknya. Kamu gila? Tapi bagaimanapun dia kakakku. Aku tidak peduli. Kalau hari ini kamu berani menghalangiku, kita cerai. Kenapa tidak angkat telepon? Sepertinya status nyonya muda keluarga Huo juga tidak cukup. Ruang 1, ruang 1. Ada yang mau komplain kepadamu? Aku kasih kamu 2 menit, datang ke lokasi. Pura-pura. Meskipun kamu anak angkat keluarga Huo, tapi aku sungguh tidak percaya. Kamu berhak memerintah Presiden Kinlan Group. Pura-pura cukup mirip. Orang yang tidak tahu kira kamu sungguhan Presiden Kinlan Group. Apa benar? Nanti tahu. Mulutmu terlalu besar. Aku bertaruh 1 tamparan, orang yang bahkan aku tidak bisa panggil. Kamu lebih tidak bisa. 1 tamparan, aku terima. Semoga nanti kamu juga seperti sekarang sombong. Siapa yang mau komplain? Aku yang mau mengadu. Aku mengadukan dia menyalahgunakan wewenang menerima uang haram yang sudah kami tetapkan. Aula banquet nomor 1 diberikan kepada orang lain. Dan dia berpura-pura dari Kinlan International Group Boss. Kenapa masih diam? Dia berpura-pura dari Kinlan International Group Boss. Kenapa kau tidak menelepon polisi untuk menangkapnya? Bodoh ini pasti celaka. Bos? Mulai hari ini aula banquet nomor 1 hanya milik ibuku seorang. Ya, tidak dengar. Cepat bersihkan tempat. Bersihkan. Cepat pergi. Pergi. Cepat pergi. Kalau tidak, kami akan bertindak tegas. Pergi. Kita pergi sekarang. Tidak ada yang boleh pergi. Aku menantu keluarga Huo, dia itu palsu, kalian tidak perlu takut padanya. Yan Er, ibu kau diam saja melihat kakakmu memukul menantumu, kau tidak berbuat apa-apa? Aku tidak pernah mengakui dia menantuku. Ibu, apa maksudmu? Aku adalah putra kandungmu. Ruyan adalah istri sahku menantumu. Mulai sekarang kau bukan lagi putraku. Antara kita ibu dan anak takdir telah putus. Mengingat kinerjamu yang tidak memuaskan akan mencopotmu dari semua jabatan di grup Huo dan untukmu. Bersiaplah menghabiskan hidupmu di penjara. Tidak, berdasarkan apa? Apa dasarmu mencopot jabatanku? Aku bermarga Huo, kau bermarga Qin? Sebelum ayahmu meninggal, dia memberiku surat wasiat. Tidak, ini tidak benar. Kenapa? Kenapa kau perlakukan aku seperti ini? Aku sudah memberimu kesempatan. Semuanya sia-sia. Kau ibuku, kenapa kau tidak bisa mengerti aku, memahamiku? Kenapa kau memaksaku untuk memilih? Kenapa? Aku tidak pernah memaksamu. Sisa hidupku. Tinggal sedikit hari. Awalnya aku pikir akan menemanimu menjalani sisa hidupku. Tapi sekarang kupikir, tidak perlu lagi. Aku punya Huayan. Baik, putus saja. Semoga kau tidak menyesal dengan keputusan hari ini. Mulai sekarang, keluarga Liu adalah keluargaku. Orang tua Ruyan adalah orang tuaku. Ibu lelah.
Tidak ingin melihat mereka. Huo Yunting, setelah kau tahu kebenaran, baru kau akan tahu, pergi. Ayo, pergi. Cih, apa-apaan ini? Bahkan anak kandungnya sendiri. Ditinggalkan. Tidak bisa. Kinlan ini jelas sudah merusak hubungan. Jika dia melapor polisi, aku pasti akan mendekam di penjara. Mas, kamu minta sama ibumu, jangan lapor polisi dong. Kamu kan gak melakukan kejahatan. Takut apa? Apa yang dikatakan ibu semuanya benar? Tidak, tidak mungkin. Yan Er gak punya alasan melakukan itu. Coba pikir. Ibumu dan kakakmu, yang satu orang terkaya, yang satu direktur perusahaan internasional top 100. Kalau mereka lapor polisi, aku akan dalam sekejap habis deh. Apa kamu tega melihat mereka mengganggu istrimu? Iya, menantu. Mereka punya pengaruh besar. Kita cuma rakyat biasa, memang nggak bisa lawan mereka. Dan lagi, kamu tahu ibumu. Dia bisa melakukan apa saja, memaksa Yan Er putus, juga bisa tega menghancurkan rumah kita. Ada benarnya. Tapi kalian tenang saja, ada aku, pasti nggak akan biarkan dia menyakiti kalian. Wah. Ini bukan yang menikah ke keluarga terkaya Huo, Nona Liu. Utang kita, kapan bayarnya? Utang? Utang? Apa? Utang judi. 1 juta. Yan Er, kok kamu bisa judi? Menantu, sebenarnya ini utangku. Tidak ada hubungannya dengan Yan Er. Kami juga kena jebakan, kami ditipu. Mas, tunggu aku sebentar ya. Aku akan bicara dengan mereka. Longge, itu cowok baru yang aku dapat. Ada sedikit masalah. Dia adalah tuan muda. Huo, cepat suruh dia bayar utang. Pokok dan bunga 2 juta. Tidak, 5 juta. Kamu ini merampok. Suamimu sangat kaya. Aku minta lebih sedikit kenapa? Kalau tidak bayar utang, aku bisa bikin kamu hancur reputasi. Atau aku tunjukkan foto yang bisa memperlihatkan bentuk tubuhmu, buat tuan muda Huo lihat. Kamu tidak tahu malu. Tapi butuh beberapa hari nanti. Jangan bilang 5 juta. 10 juta pun aku bisa kasih kamu. Aku tidak pernah memaksamu umurku, juga tinggal beberapa hari lagi. Aku pikir menemanimu sampai habis sisa hidupku. Tapi sekarang ku ingat, tidak perlu lagi. Aku punya Huayan. Wanita tua itu tidak akan hidup lama. Sepertinya benar. Setelah dia mati, Huo Yunting pewaris harta. Aku akan tetap menjadi nyonya muda Huo baik. Ingat kata-katamu. Kalau tidak, kami bikin kamu menyesal. Ayo kita pergi. Mas. Sayang, aku akan cari teman untuk bantu bayar utang judi Mama lunas. Terima kasih, sayang, kamu sangat baik padaku. Kamu adalah wanita yang paling kucintai, kalau bukan padamu, siapa lagi? Sudahlah, kamu pulang dulu sama ibu, aku cari teman untuk bantu. Yan anak ini oleh keluarga Huo diusir keluar, maka dia hanya sampah. Bagaimana dengan hutang itu? Hutang judi sedikit itu apa? Sebentar lagi keluarga Huo menjadi milikku. Maksudmu? Ibunya mungkin tidak akan bertahan berapa hari lagi. Setelah ibunya meninggal, Huo Yunting sebagai satu-satunya pewaris keluarga Huo pasti akan kembali ke keluarga Huo, dan dia menurutiku dalam segala hal. Kita bisa buat keluarga Huo perlahan-lahan ganti nama keluarga. Saat itu keluarga Liu menjadi orang terkaya baru. Tuan Zhang, uang muka yang Anda bayarkan sebelumnya bisa diberikan padaku dulu? Tuan Huo muda, soal uang muka sudah dengan grup Huo dilunasi, lagi pula, uang perusahaan ke perusahaan dibayar secara pribadi kepada Anda sepertinya kurang pantas. Itu, uang yang Anda pinjam dari saya sebelumnya bisa dikembalikan dulu, saya sedang mengalami kesulitan butuh uang ini. Uang apa? Sobat, kapan saya pernah meminjam uang darimu? 2 tahun lalu rantai modal Anda bermasalah,
Anda meminjam uang dari saya, apa Anda lupa? Saat itu, karena hubungan kita erat, dan juga keluarga lama, makanya saya tidak minta surat utang. Saya butuh uang ini, sekarang Anda harus memberikannya. Sebagai mantan saudara, saya akan jujur padamu, keluarga Huo dan grup Qinlan sudah memutuskan hubungan denganmu. Saya juga bilang padamu, sekarang kamu seperti tikus, got, semua orang memukulmu, tidak ada yang berani berhubungan denganmu, berhati-hatilah sendiri. Ibu, kakak, kalian benar-benar mau memusnahkan? Benar-benar tidak ingat hubungan keluarga? Aku pasti akan membuat kalian mengerti siapa yang benar dan siapa yang salah. Operasi ibu dijadwalkan malam ini. Tenang saja, manusia bisa mengalahkan takdir, ibu pasti akan sembuh. Ibu akan berusaha. Aku masih ingin melihat anak kita Huayan menikah. Oh iya, ibu, kejahatan Liu Ruyan sudah kukumpulkan semua. Sebelum ibu masuk ruang operasi, aku pasti akan membuat mereka dihukum. Yunting, Kalian datang ke sini hanya untuk melihat saya ditertawakan, kan? kamu terlalu berpikir. Waktuku sangat berharga. Tidak ada waktu untuk menertawakanmu. Banyak mal tidak dikunjungi, malah datang ke yang ini, bilang bukan untuk menertawakan saya. Kalian pikir aku akan percaya? Aku dan ibu sama sekali tidak tahu kamu di sini, jadi mana mungkin menertawakan Huo Yunting? Aku peringatkan kamu, jangan buat ibu marah lagi, kalau tidak... Kalau tidak apa? Kalau tidak, blokir saya. Buat saya tidak bisa dapat kerja, hidup tidak bisa, kan? Huo Yunting, sampai sekarang kamu masih tidak sadar akan kesalahanmu sendiri. Kamu berakhir di situasi seperti ini semua karena kamu salah menilai orang. Aku salah menilai orang? Kamu cuma mau bilang aku salah pilih istri, kan? Aku bilang padamu, Ruyan sangat mencintaiku, dia tidak mungkin meninggalkanku. Lalu, Liu Ruyan tidak bekerja bersamamu? Ruyan mengurus rumah tangga, aku yang cari nafkah. Aku adalah suami yang menyayangi istri. Mana mungkin aku biarkan wanita yang... Kamu bicara panjang lebar cuma mau merusak hubungan kami, kan? Antara kau dan aku sudah tidak ada hubungan apapun. Apa hakmu membuang-buang waktuku? Masih sarkastik? Ruyan benar? Kamu terlalu posesif? Kamu tidak tega lihat aku menikah dan bahagia, jadi kamu paksa kami putus. Qinlan, aku bilang padamu, aku sangat bahagia meninggalkan keluarga Huo, meninggalkanmu. Karena sekarang kami hidup dengan baik, Ruyan sangat mencintaiku, kau tahu tidak, mertuaku, mereka menganggapku seperti anak sendiri. Huo Yunting, jaga bicaramu. Kau benar-benar kerasukan, lupa siapa dirimu? Kakak tidak tega lihat aku mendapat istri yang baik, jadi kesal. Benar-benar sudah punya istri, lupa ibu yang buta. Lihat sendiri ini apa? Ini tidak mungkin. Palsu, ini pasti palsu. Mana mungkin Ruyan melukai ibuku? Buktinya kuat, kau masih meragukanku? Aku tahu, ini pasti hasil rekayasa kan? Penipu, kalian semua penipu. Aku akan pergi tanyakan, kamu. Huayan, sudahlah. Jangan urus dia, bawa ibu pulang. Jangan pukul. Ya sudah, tidak usah utang kali ini ditambah yang lalu, yang dijanjikan 5 juta total jadi 10 juta. Bayar sekarang. Bang Long, aku tidak punya uang sekarang, bisa beberapa hari lagi. Hehehe, boleh juga nanti. Tapi aku mau ambil bunga dulu, bagaimana? Ayo. Istri aku mau bicara. Liu Ruyan, kenapa kau mengkhianatiku?
Kenapa kamu masih berani bertanya kenapa? Keluarga Huo dan grup Qinlan memblokir kamu. Kamu benar-benar kehilangan harapan untuk kembali ke keluarga Huo. Sekarang kamu hanya sampah yang tidak berguna tanpa kemampuan sedikit pun memberiku kehidupan kaya yang aku inginkan. Aku berusaha keras mencari uang capek-capek menghidupimu. Kamu tega melakukan ini padaku. Hehehe. Kamu masih berani bicara. Hanya dengan penghasilan recehmu itu masih kurang untukku buat main mahjong 1 ronde. Apa dia diusir dari keluarga Huo dan diblokir juga? Lalu siapa yang akan bayar uang gue? Longgeku yang baik, aku akan cerai dengan sampah itu menjadi wanitamu, bagaimana? Wanita yang main-main dengan tuan muda Huo rasanya sungguh enak. Pergi. Lepaskan aku, bangun. Liu Ruyan, aku tanya kamu. Sengaja melukai ibuku. Memaksa ibuku berlutut, merusak gelang giok pusaka keluarga Huo. Hal-hal ini, apakah kamu yang melakukannya? Iya, kenapa? Kamu mungkin belum tahu. Ibumu akan segera mati dan... Semua karena ulahmu. Kamu benar-benar bodoh, ibumu sendiri tidak percaya, nanti dia mati, aku akan cerai denganmu. Aku tetap bisa dapat setengah harta keluarga Huo. Ah? Kalau ibuku ada kecelakaan, aku pasti buat keluarga, Liumu ikut mati. Kamu berani pukul aku? Kamu berani pukul aku? Pukul dia, pukul dengan keras. Kau. Perempuan murahan ini sekarang wanitaku. Kalau kau berani cari masalah lagi dengannya, awas, aku bunuh kau. Longge, buat apa banyak bicara dengannya? Ayo kita lanjutkan. Maaf. Aku benar-benar bodoh. Maaf. Menantu kamu kenapa? Liu Ruyan selingkuh di belakangku. Dan dia juga menyiksa ibuku. Kamu sudah tahu? Baguslah. Aku malas menjelaskan padamu. Sadar diri. Cepat pergi dari sini. Jangan halangi putriku mencari menantu baru. Bagus, keluarga Liu. Aku ingat ini. Aku, Huo Yunting, hari ini bersumpah di sini, jika ibuku, aku akan mati bersama kalian. Ibu aku datang untuk menebus dosa. Tunggulah aku. Ibu. Maaf. Ya Tuhan. Tolong beri aku kesempatan, aku ingin bertemu ibuku. Aku ingin bertemu ibuku. Meskipun tingkat keberhasilan operasi kurang dari 1%. Tapi, ya Tuhan. Aku mohon, biarkan aku egois sekali ini. Aku masih ingin melihat Huayan menikah. Bu, tenang saja, saya pasti akan menemani ibu. Ibu akan baik-baik saja. Nanti lihat saya menikah dan punya anak. Ibu juga akan menggendong cucu. Ibu pasti selamat dan tidak apa-apa. Ibu, Bu, bertahanlah sedikit lagi, anak durhaka datang. Kakak. Bagaimana keadaan ibu? Dokter sudah mengeluarkan surat kritis 3 kali. Ibu. Ibu,
Anak durhaka datang. Sujud pertama, ibu melahirkan anak. Sujud kedua, anak durhaka. Sujud ketiga, perbuatan jahat. Sujud keempat, anak tidak tahu terima kasih. Sujud kelima, merindukan ibu. Sujud keenam, menyakiti hati ibu. Sujud ketujuh, ibu sakit. Sujud ke-10, ibu sehat. Mohon perlindungan Tuhan. Semoga ibu cepat sembuh. Saya salah. Saya sungguh tahu kesalahan saya. Operasi berhasil. Ibu. Bagaimana perasaanmu? Nak. Ternyata tidak menipuku. Kau selalu menemani ibu. Ibu, aku salah. Nak. Apa kau salah orang? Kenapa memanggilku ibu? Kalian berdua, kemari sebentar. Dokter, kenapa setelah ibu bangun, dia tidak ingat aku? Dari berbagai data, pasien menderita amnesia selektif. Dia memilih untuk melupakan kenangan paling menyakitkan. Ini juga semacam mekanisme perlindungan diri. Biarkan ibu lupa saja. Lagi pula kenangan itu terlalu menyakitkan baginya. Kakak, aku tahu aku salah. Aku ingin menebus ibu, tolong aku, ya? Tolong aku. Pengadilan memutuskan tersangka Liu Ruyan atas tindak pidana penganiayaan perusakan harta benda pribadi. Gabungan pidana dijatuhi hukuman penjara 40 tahun 2 bulan. Dijatuhi hukuman 5 hingga 10 tahun. Jaringan langit luas tidak bocor. Orang jahat pasti mendapat balasan. Aneh. Nama tersangka ini kenapa terdengar familiar?